Oke, langsung aja ya. Yang pertama kita tulis di sini ada nama dosen. Yang kedua ada gender atau jenis kelamin. Yang ketiga ada usia. Yang keempat ada tingkat pendidikan. Yang kelima ada bidang keahlian. Dan yang terakhir ada status. Lalu untuk type pada kolom nama dosen kita ganti dengan string, klik string lalu oke. Untuk gender juga sama, string lalu oke, dan seterusnya kecuali pada kolom usia itu tetap menggunakan numerik ya teman-teman. Lalu untuk white di sini kita ganti jadi 35 karena nama dosen itu panjang dan yang lainnya tetap sama. Lalu di kolom usia pada desimal kita ganti jadi 0. Next kita menuliskan label sesuai dengan name yang udah kita tulis ya. Ada nama dosen, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan yang terakhir ada status. Next untuk value pada kolom gender kita klik lalu tambah. Pada kolom value kita tulis 1 dan label kita ketik pria dan value 2 itu wanita. Jika sudah langsung aja kita klik OK. Lalu pada tingkat pendidikan sama yang kita lakukan dengan langkah pada kolom gender ya teman-teman. Bedanya kita tambahkan value 1 yaitu label S2 dan pada value 2 yaitu label S3. Next pada kolom bidang keahlian, 1 untuk akuntansi, dan 2 untuk manajemen. Lalu untuk status, yang pertama ada dosen tetap dan angka 2 untuk dosen PNS. Next pada kolom juga kita sesuaikan. Tadi di kolom nama itu 35, lalu pada kolom ini kita ganti jadi left semua, measure-nya kita ganti scale. Lalu next kita langsung bisa membuka ke data view ya teman-teman. Di sini sudah tertera ada nama dosen, gender, usia, tingkat pendidikan, bidang keahlian, dan status. Lalu kita copy data nama dosennya. Oke, di sini ada Bapak Agung Hendra Kurniawan, gendernya pria. Kita klik 1, usianya 38 tahun, tingkat pendidikannya S2, jadi kita klik 1,
bidang keahliannya akuntansi kita klik angka 1, dan statusnya dosen tetap kita klik angka 1. Next untuk Kak Vika juga sama, usianya 48 tahun, tingkat pendidikannya kita klik angka 1 karena S2. Lalu pada bidang keahlian juga angka 1 karena akuntansi, dan status juga sama angka 1 karena dosen tetap, dan seterusnya sampai ke 25 data dosen ya teman-teman. Terus nextnya kita klik analyze, lalu klik describe statistik, lalu frequency, klik usia, klik status sesuai dengan yang tertera pada layar, min kita checklist, median kita checklist, mode kita checklist, dan yang sesuai pada layar ya teman-teman. Ada range, minimum, maksimum, sequence, dan kurtoris. Ini bertujuan untuk menentukan mean, median, modus, nilai terkecil, nilai terbesar, rentang, simpangan, dan lain sebagainya. Lalu langsung saja kita klik OK, dan di sini langsung tertera ada mean, median, mode, frequency, dan data-data yang kita butuhkan lainnya ya teman-teman. Bisa kita lihat sini ada mediannya 45,00 dan seterusnya. Next kita akan membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kita klik analyze, graphs maksudnya, lalu kita klik bar, kita pilih simple, lalu submit for a group of case, kita klik define, lalu kita pilih bidang keahlian, lalu kita klik bagian presence of case, kita masukkan kepada kategori exist, lalu kita edit bagian titles atau judul ya teman-teman. Kita bisa ketik di sini bagian subtitle, yaitu presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Grafik, dosen berdasarkan bidang keahlian. Sudah, kita bisa klik continue, lalu OK, dan nanti akan muncul grafik batang tentang presentase dosen berdasarkan bidang keahliannya. Ini ada akuntansi dan manajemen. Terus untuk mengetahui besaran presentasenya, kita bisa tap 2 kali pada grafik batang yang tersedia. Nanti akan muncul seperti yang akan tertera pada layar. Maaf, ini ada kesalahan, jadi kita ulang lagi ya teman-teman. Ini kita klik 2 kali. Nanti akan muncul pada layar, kita klik simbol sesuai dengan yang ada pada layar. Terus di sini kita jadi tahu
Contohnya pada akuntansi 40% dan manajemen presentasenya 60%. Next, kita akan membuat grafik batang untuk presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sama seperti tadi, bedanya kita memilih kategorinya yaitu tingkat pendidikan. Langkahnya sama saja ya seperti step sebelumnya. Lalu kita mengganti titles atau judul, yaitu grafik presentase dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Jika sudah, kita klik continue, lalu oke. Next akan muncul ya teman-teman grafik dosen berdasarkan tingkat pendidikannya. Sama dengan langkah yang tadi, kita bisa tap 2 kali, nanti akan muncul persentasenya. Contohnya S2 ada 92% dan 8%-nya S3. Next, kita akan membuat grafik lingkaran yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan bidang keahliannya. Kita pilih pie charts, lalu memilih value of individual case, define, lalu kita pilih usia. Di kolom slice represent, lalu kita klik variables, terus kita masukkan bidang keahlian pada variabel. Titlesnya kita ganti jadi grafik usia dosen berdasarkan tingkat bidang keahliannya. Kalau sudah, kita klik continue lalu oke. Dan di sini akan muncul grafik usia dosen berdasarkan bidang keahlian. Ini sama kayak tadi, kalau kita mau tahu presentasinya kita tap 2 kali. Di sini akan muncul ya angka-angkanya, ada 33, 48, 49 dan selanjutnya. Terus untuk yang terakhir, kita membuat grafik garis yang menggambarkan rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Kita di sini mau klik graphs, lalu line, terus kita pilih yang simple, define, dan kita pilih value of individual case, terus kita pilih usia pada kolom line represent, lalu kita ganti menjadi variabel dan kita masukkan tingkat pendidikan. Lalu subtitlenya kita ganti menjadi grafik rata-rata usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Continue, lalu kita bisa oke di sini. Dan nanti akan muncul grafik usia dosen berdasarkan tingkat pendidikan. Sama dengan yang tadi, kita bisa tap 2 kali. Lalu akan muncul ya angka-angkanya, ada 36, 48 dan seterusnya. Sekiranya cukup dari saya untuk memenuhi tugas